Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Nazla Safia dengan NIM 0704213079 dari kelas Biologi 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi etika mengenai plagiarisme. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010, plagiarisme adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Perlu diketahui ada dua jenis plagiarisme, yaitu yang pertama plagiarisme yang dilakukan secara sengaja, misalnya mengcopy pekerjaan orang lain, menggunakan jasa penulis, dan mengcopy paste teks dari sumber elektronik tanpa mendokumentasikannya. Nah, yang kedua yaitu plagiarisme yang dilakukan secara tidak sengaja, misalnya parafrase yang tidak mencukupi, dokumentasi dokumen yang tidak mencukupi, mengambil kata-kata dari referensi secara berlebihan, dan yang keempat kegagalan dalam menggunakan ide sendiri. Salah satu syarat kelulusan seorang mahasiswa adalah menulis suatu karya ilmiah. Karya ilmiah yang ditulis tidak boleh mengandung unsur plagiarisme sedikit pun. Jika didapati unsur plagiarisme, maka mahasiswa tersebut akan dikenakan sanksi atau denda. Nah, adapun sanksi plagiarisme bagi mahasiswa adalah yang pertama berupa teguran, yang kedua peringatan tertulis, yang ketiga penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa, yang keempat pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah, yang kelima pemberhentian dengan hormat dari status mahasiswa, yang keenam pemberhentian dengan tidak hormat dari status mahasiswa, dan yang ketujuh pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus. Ada beberapa alasan mahasiswa melakukan plagiarisme. Yang pertama, rendahnya minat baca mahasiswa. Yang kedua, mahasiswa tidak sempat membuat artikel penelitian sehingga orang lain dibayar untuk menyelesaikan artikel tersebut. Yang ketiga, mahasiswa tidak paham bagaimana cara mensitasi yang benar. Yang keempat, mahasiswa tidak sadar melakukan plagiarisme. Ada beberapa cara untuk menghindari namanya plagiarisme. Yang pertama, memakai, menganalisa, membahas, mengkritik atau merujuk hasil karya orang lain tetap boleh dilakukan selama kaidah pemakaiannya tetap benar dan proporsional. Yang kedua, rangkumlah hasil karya orang lain atau melakukan parafrase pada bagian khusus dalam teks dengan cara menguraikan menggunakan kata-kata sendiri serta mencantumkan sumber gagasan dan memasukkannya dalam daftar pustaka. Yang ketiga, lebih aman menggunakan kata-kata asli penulis dengan cara memberi tanda kutip pada kalimat-kalimat yang dipakai selain menyebutkan sumber gagasannya. Untuk pencegahan plagiarisme bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, bisa dilakukan dengan latihan menulis. Yang kedua, mengatur waktu dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, melakukan parafrase dengan tetap melakukan rujukan. Dan yang keempat, mengecek dengan perangkat lunak seperti misalnya Turnitin. Nah, demikian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.